tadi agak jadi penerbangan agak. Saya kira naik burung loh Ustaz, soalnya cepet banget Ustaz Andi nih. Oke, gitu ya. Ini jadi pemateri kita hari ini. Tadi sudah kenalan, sudah saya bacakan kurikulum vitae-nya. Mungkin untuk anak MI ya. Untuk anak MI mohon tidak ribut. Tadi yel-yelnya sudah cukup ya. Ya, bisa diajak kerjasama MI? Bisa? Bisa. Diam terlebih dahulu ya. Biar tidak ribut ya. Kalau nggak paham, paham-pahamin. Oke. Sekarang kita ke penampilan dulu. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan salam buat teman-teman peserta semuanya, mulai dari siswa PAUD, MI, SMP dan SMK. Saya ucapkan selamat datang, selamat kembali. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini. Walaupun tadi sempat ada kendala, tapi alhamdulillah walaupun dengan alat yang seadanya acara bisa dilanjutkan. Baiklah teman-teman sekalian, maulid pada hari ini kita sengaja buat dalam bentuk talk show. Kenapa? Karena kita ingin melakukan semacam improvisasi atau sedikit perubahan gerakan dari acara maulid yang biasanya model pengajian, dan itu sudah umum dan sangat baik sekali. Tapi kita ingin menawarkan satu sajian yang sedikit berbeda atau perspektif yang agak sedikit berbeda, tapi tujuannya tetap menanamkan nilai-nilai maulid Nabi Muhammad ini kepada hati kita masing-masing. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Musa, kenapa harus nilai-nilai Muhammad bukan nilai-nilai yang lain? Karena sebenarnya perjalanan hidup manusia itu adalah perjalanan Muhammad, atau yang kita kenal, yang saya istilahkan dengan perjalanan cahaya, dari cahaya menuju cahaya. Nah, di situ kita perlu mengkaji, mengeksplorasi, mendalami dan menghayati apa itu Muhammad, kenapa harus Muhammad, ada apa dengan Muhammad, apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya mengaktifasi nilai-nilai Muhammad yang ada dalam diri kita. Itu sekarang kita kaji bersama-sama. Namanya talk show itu bukan dialog, bukan. Sifatnya bukan monolog ya. Artinya tidak seperti pengajian. Kalau pengajian itu yang menjadi seperti utama kan kiainya atau penceramahnya. Nah, dalam talk show itu masing-masing peserta, baik dari narasumber maupun dari teman-teman sekalian, itu semuanya punya hak untuk menyampaikan gagasannya, punya hak untuk mengekspresikan nilai-nilai pemahaman yang ada di dalam pikirannya masing-masing. Jadi tidak ada kebenaran tunggal, tidak ada. Kebenaran bukan milik narasumber atau bukan milik penceramah, bukan. Tapi kebenaran sudah ada di hati kita masing-masing. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad atau hati Muhammad. Nah, makanya di sini kita bersama-sama melakukan talk show ini untuk menggali sejauh mungkin, sedalam mungkin, bagaimana Nur Muhammad atau nilai-nilai Muhammad yang ada dalam diri kita itu bisa memancar, bisa termanifestasi dalam tindakan sehari-hari kita. Nah, itulah tujuan dari talk show ini. Nah, kemudian selanjutnya betul tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Pusa, bahwa sebenarnya talk show ini namanya talk show musikal. Nah, ini kita ingin memadukan atau mengkombinasikan antara materi tentang nilai-nilai Muhammad itu melalui pembacaan puisi, pembacaan syair yang kemudian dielaborasi dengan beberapa lagu yang temanya tentang Muhammad, sehingga pesan-pesan yang terkandung di dalam lagu itu atau puisi atau syair itu bisa sampai ke hati kita. Karena kadang-kadang nilai itu bisa lebih mudah untuk dipahami ketika
disampaikan melalui alat musik atau disampaikan melalui karya-karya seni, dan itu sudah dibunyikan oleh para pendahulu kita seperti para wali songo atau Sunan Kalijogo atau Sunan Bonang atau Sunan Ampel. Beliau-beliau itu menyampaikan nilai-nilai Islam itu banyak yang melalui alat musik, banyak melalui seni. Kenapa demikian? Karena seni itu bisa menyentuh langsung terhadap dimensi perasaan manusia, sehingga dengan dimensi rasa itu seseorang bisa lebih merasakan nilai-nilai dari agama Islam, atau dalam konteks ini kita akan lebih merasakan nilai-nilai perasaan itu sendiri, sehingga kehidupan seseorang dengan ilmu Muhammad yang dipancarkan itu bisa lebih tercerahkan, bisa lebih terarah. Ya, jadi untuk bagian pertama, sebelum masuk pada materi ini, sebelum masuk pada materi tentang nilai-nilai Muhammad itu, saya bersama Mbak Pusa ingin mempersembahkan satu nomor. Beliau saya beri tugas semalam sempat diskusi membahas tentang puisi atau syair yang beliau ciptakan yang berkaitan dengan Muhammad, dan diharapkan teman-teman menyimak dengan hikmah, bisa menangkap setiap diksi kata yang dilontarkan oleh dalam puisinya nanti, karena saya meyakini bahwa karakter seorang seniman itu atau karakter seorang penyair itu tidak akan pernah sembarangan untuk memilih diksi kata, akan dengan penuh kehati-hatian dia di dalam menyampaikan pesan melalui kata-katanya. Nah, itu karakter utama dari seorang sastrawan atau dari seorang seniman. Makanya saya percaya bahwa syair nanti yang akan dibacakan oleh Mbak Pusa ini syarat dengan makna yang tertentu, bagus, perlu dipikirkan, perlu ditafsirkan, perlu direnungkan secara pelan-pelan, sehingga pesan yang dimaksud bisa kita tangkap secara sempurna. Baik, saya siap. Siap. Dulu puisinya apa? Muhammad. Judul puisinya Muhammad. Jadi adik-adik yang MI mau kenal dulu. Yang MI. Ini Tangki Dusa mau baca puisi. Diam. Baik teman-teman, semua siap untuk menikmati sajian saya dari Neng Nurul dimohon dengan hormat para hadirin, para peserta untuk menghentikan cipta sejenak. Muhammad lahir untuk jiwa zaman, perang berkumandang pada jiwa-jiwa yang setengah kehilangan, menembus gelap gulita pada hikmat yang larut pada zaman yang akan datang. Muhammad
langkah kakimu mengalun syahdu, akhlakmu berdentum di sepanjang sudut zaman. Muhammad, butir-butir cerita kebaikanmu selaras dengan keabadian. Bagaimana caranya aku menembus 10.000 pintu untuk bertatap muka denganmu? Sedangkan aku belum mampu sepenuhnya menauladani akhlak pada alur perjalanan sepanjang hayat hidupmu ya Muhammad. Izinkan aku menepi sejenak sembari mencicipi bau harum kasturi, berpeluh mesra pada kisah tauladanmu Muhammad. Bagaimana mungkin atau apakah mungkin butir sholawat sepanjang hidupku ini akan menghantarkan pertemuan indah agar aku akui, agar
memikirkan nasib umatmu. Namun kini aku menangis terseduh-seduh hingga habis puncak suara dan nafasku. Akankah kami bertemu denganmu di surga atau hanya di pintu surga? Di mana Muhammad, tempat terindah untuk merayakan pertemuan yang setiap titik benangnya tersulam oleh pedih air mata kerinduan Muhammad. Muhammad, hari ini kami datang sebagai lazuardi agama, walaupun datang sebagai sepi dan mungkin terlalu menepi, harapannya tetap sama ya Muhammad. Semoga kami bertemu di penghujung waktu, di sela-sela puncak dari rindu. Saya tersentuh dengan suaranya Ustadz Andi nih ya. Cukup tersentuh, saya sebenarnya ini sedih beneran lah ya. Bukan pura-pura, apalagi acting, ini saya sedih beneran ya. Ini juga kalau kita ngomongin, kita sambungin ke talkshow hari ini ya, menanamkan nilai-nilai Muhammad gitu ya pada diri kita. Apalagi kemarin ada satu kalimat dari Ustadz. Kemarin semalam saya kan sempat diskusi sama Ustadz Andi, Pak Hoiron. Kemudian Ustadz Andi tuh bilang seperti ini, bahwa pada akhirnya tujuan atau puncak dari akhir perjalanan manusia itu yang memuhammadkan diri kita. Nah itu yang cukup menyentuh hati saya sampai saya kepikiran gitu. Sambil menulis puisi saya semalam sebelum tidur, saya sembari memikirkan kalimat tersebut. Namun ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam diri saya kemudian. Kita sudah tahu, kita sering mendengar siapa Muhammad, namun kita tidak banyak tahu atau tidak banyak membedah siapa sebenarnya Muhammad ini dan kenapa kok harus Muhammad, ya kan? Mungkin teman-teman dipaksakan kalian harus mengikuti Muhammad, harus meneladani Muhammad tanpa tahu, tanpa mengenal siapa itu Muhammad dan kenapa kok harus Muhammad. Mungkin bisa dijawab oleh pemateri pertama terlebih dahulu. Monggo silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Nurul. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita mendengar nama Muhammad, itu ada banyak dimensi makna yang bisa kita tangkap. Pertama yang barangkali umum dipahami oleh kebanyakan umat Islam, Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah itu sudah meninggal sekitar 14 abad yang lalu, itu Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau Muhammad Rasulullah itu sampai hari kiamat, bahkan sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Itu Muhammad Rasulullah.
Nah, tugas kita sebagai umat beliau adalah menjaga Muhammad Rasulullah yang ada di hati kita masing-masing, yang kita bahasakan dengan nilai-nilai Muhammad itu. Makanya ketika misalnya seseorang membaca sholawat, itu kan ada dua pertanyaan. Kita bersolawat kepada Muhammad ibnu Abdullah atau kepada Muhammad Rasulullah? Efeknya berbeda. Nah, kalau tujuannya kita bersolawat kepada Muhammad ibnu Abdullah, maka itu hanya khusus untuk beliau. Artinya kita berdoa kepada Allah agar menurunkan rahmat kepada Muhammad bin Abdullah yang sudah meninggal sekitar 14 tahun lalu. Tapi kalau yang dimaksud Muhammad dalam sholawat kita adalah Muhammad Rasulullah atau Nur Muhammad itu, maka kita sebenarnya tidak hanya bersolawat kepada Muhammad bin Abdullah, tapi kita bersolawat kepada seluruh penghuni alam semesta, termasuk diri kita masing-masing. Makanya efek dari satu sholawat saja itu bisa menyentuh kepada seluruh alam semesta. Karena kenapa? Karena di setiap entitas alam semesta itu terkandung Nur Muhammad itu. Makanya ketika seseorang bersolawat satu kali, itu sebenarnya sedang membangun koneksi dengan seluruh alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena yang dituju dari sholawat itu adalah Nur Muhammad yang ada di setiap makhluk itu. Makanya tadi di awal di sambutan Gus Mustafid mengatakan, mengutip satu hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq atau lama khalaqtul khalqa dan seterusnya. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan apapun, tidak akan menciptakan alam semesta dan seterusnya. Itu artinya bahwa seluruh bahan dasar dari alam semesta ini adalah Nur Muhammad itu. Makanya Nur Muhammad ini bukan hanya ada pada diri manusia, ada juga pada hewan, pada tumbuhan, pada bebatuan, pada gunung-gunung, pada lautan, pada bintang-bintang, planet-planet, galaksi dan seterusnya. Makanya satu sholawat ketika dihayati dengan betul itu akan membangun koneksi kita dengan seluruh penghuni alam semesta. Nah, itu pemaknaan Muhammad sebagai Rasulullah atau sebagai nilai. Saya kira itu tentang hakikat Muhammad saya bisa. Oke. Jadi Muhammad itu menyatu ya, bukan hanya Muhammad Rasulullah itu menyatu dengan bukan hanya dengan manusia, tapi dengan alam semesta, gitu ya Ustadz ya. Mungkin Pak Khairan bisa menanggapi juga, kalau menurut Pak Khairan, karena ini kita diskusi berjalan, bagaimana pendapat Ustadz Khairan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya udah lengkap ya apa yang dijelaskan oleh Ustadz Andi. Udah padat, singkat, padat, tepat gitu. Jadi menurut saya kenapa harus Muhammad? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan ribuan tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Kayak gitu. Kenapa harus Muhammad sih? Kenapa kok tidak yang lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kenapa harus Muhammad? Karena apa? Kita semua sudah tahu dengan firman Allah, firman dalam kitab suci ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin, untuk semuanya, semua alam. Bukan hanya satu alam, tapi semua alam, seluruh alam, seluruh makhluk. Makanya saat Rasulullah SAW diciptakan, saat Rasulullah bukan diciptakan, dilahirkan, banyak kejadian aneh yang terjadi. Di antaranya tumbuhan yang layu mati saat Rasulullah diciptakan, dilahirkan, saat itu jadi subur kembali. Sumber air yang tak pernah mengalir lagi saat itu menjadi deras sekali. Binatang bicara fasih. Jadi waktu Rasulullah dilahirkan, semua ibu yang melahirkan pada waktu itu semuanya laki-laki. Kira-kira kalau bukan Nabi Muhammad yang lain bisa kayak gitu? Tidak bisa. Makanya khusus untuk Rasulullah SAW disebutkan juga Muhammadun basyarun lakal basyar. Rasulullah itu manusia kayak kita. Lakal basyar, tapi bukannya kayak kita. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Akan tetapi beliau seperti permata di antara batu-batu yang lain.
Jadi memang pantas dan sewajibnya kita sebagai umatnya menyanjung beliau. Kok bisa sih kita merayakan maulidnya? Nah, ini sebenarnya tidak ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya satu, karena cinta. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin kita melakukan semua ini. Tidak mungkin. Wah, kok bisa cinta sedangkan kita tidak pernah melihat beliau? Ayo, gimana? Untuk cinta itu tidak harus kita berjumpa. Tapi kalau kita udah cinta, pasti modal kita untuk berjumpa itu ada. Mungkin kayak gitu sih. Luar biasa ya. Tadi saya sempat, kalau katanya Ustadz Andi itu yang dikutip oleh Gus Mustafid, bahwasanya Allah itu tidak menciptakan alam semesta jika bagaimana Ustadz? Kalau bukan karena Muhammad. Nah, jadi begitu luar biasanya Muhammad ini. Bahkan mungkin sadar atau tidak sadar, ketika kita bersolawat itu ada energi yang berbeda dalam diri kita ya Ustadz ya. Walaupun entah kalian sadar atau tidak. Nah, mungkin untuk menyadari ini kita perlu mendalami. Yaitu pertanyaannya, bagaimana sih menghadirkan nilai-nilai Muhammad itu dalam kehidupan kita Ustadz? Sedangkan kita itu kan tidak pernah berjumpa. Walaupun Muhammad Rasulullah itu sudah menyatu dengan alam semesta, makanya kenapa ketika kita bersolawat ada energi magis yang sangat begitu kental. Nah, untuk menghadirkan untuk orang awam itu bagaimana Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana konsep di awal, bahwa sebenarnya dalam diri kita masing-masing itu kan sudah ada Nur Muhammad. Cuman yang berbeda adalah intensitas cahayanya. Ada yang misalnya kalau ibaratkan lampu itu ada yang 5 watt, ada yang 10 watt. Semakin tinggi wattnya semakin terang. Nah, seperti itulah kadar intensitas Nur Muhammad dalam diri manusia. Semakin tinggi meningkat intensitas cahayanya, maka kehidupannya akan semakin tercerahkan, akan semakin tenang, akan semakin damai, akan semakin sesuai dengan nilai-nilai Muhammad. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan intensitas cahaya Muhammad itu? Itu banyak sekali. Nah, yang paling penting kata Ustaz Hoiron tadi mengatakan semuanya berasal dari cinta. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau secara langsung, bahkan beliau hidup di zaman 14 abad yang lalu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mencintai sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya mencintai objek atau seseorang yang kita sekali bahkan tidak pernah tahu seperti apa wajahnya? Itu kan seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, tapi sebenarnya cinta yang sejati itu kan tidak terikat dengan bentuk fisik, tidak terikat dengan bentuk rupa. Karena wilayah cinta itu ada di wilayah perasaan manusia. Nah, tugas kita untuk menghadirkan Nur Muhammad atau nilai-nilai itu adalah merekayasa rasa, merekayasa perasaan. Kalau dalam bahasa Nabi, ketika kita sholat disebut dengan lisan, kita sholat seolah-olah berhadapan dengan Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Itu kan bahasanya ihsan. Nah, kita juga bisa seperti itu. Ketika baca sholawat, baca berjanji, atau baca sejarah Nabi Muhammad, kita berihsan seperti itu. Seolah-olah Rasulullah hadir di depan kita, atau seolah-olah Rasulullah sedang menemani kita misalnya. Itu salah satu teknik ya, kalau bicara masalah teknik. Tapi sebenarnya cara yang paling simpel itu adalah dengan memperbanyak baca sholawat pada Rasulullah. Karena semakin sering seseorang membaca sholawat, maka semakin meningkat intensitas cahaya Nur Muhammadnya. Semakin meningkat umatnya itu, maka semakin tercerahkan hidupnya. Semakin tercerahkan. Ketika hidup seseorang tercerahkan, maka otomatis tindak dan perilakunya akan sesuai dengan nilai-nilai Muhammad itu. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan Ustaz. Ustaz Hoiron. Kayaknya udah lengkap ya. Sama kayaknya. Untuk menghadirkan Rasulullah pada orang awam kayak kita nih, satu intinya, perbanyak salawat. Kita tahu salawatnya kita itu sebenarnya tidak berharga bagi Rasulullah.
selawatnya kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita hadirkan rasa kayak gitu, insya Allah cinta, sebenarnya semuanya ini tentang cinta, tidak ada di luar itu. Almar'u ma'a man habbah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Anta ma'a man ahbabta. Jadi kayak gitu. Jadi kalau tidak cinta mau menghadirkan tidak bisa. Kayaknya nggak bisa, ini menurut saya. Jadi harus menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Makanya kita harus banyak mengenal sejarah-sejarah tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad. Jadi kayak gitu. Mungkin itu aja. Oke, ini saya cukup setuju nih dengan tadi kalimatnya Ustadz Khairon, bahwasanya kalau Nabi Muhammad itu jangan-jangan tidak perlu dengan sholawat kita. Memang sholawat itu untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita bersholawat itu kan mengharapkan ya salah satunya ketenangan hati kita kan. Jangankan kita yang hidup, kalau ada kata-kata di TikTok tuh ya, saya pernah lihat orang meninggal saja masih didoakan supaya tenang ya kan. Apalagi kita yang hidup, mau kalian mencari ketenangan setinggi gunung ya, sejauh ke kutub utara ya, sampai mati pun kita tetap mencari ketenangan seperti itu ya. Tapi ketenangan yang bagaimana yang kita cari kan seperti itu ya Ustaz ya. Nah makanya ketenangan yang bagaimana ini nyambung juga ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kaitannya ketenangan yang hadir ketika kita bersalawat untuk Rasulullah ini tadi? Mengapa sih kita itu perlu menghadirkan Muhammad dalam hidup kita? Kemudian apa perbedaannya jika kita itu menghadirkan dengan tidak menghadirkan Muhammad, Nur Muhammad kepada kehidupan kita? Apa perbedaannya? Nuansa, perasaan yang mungkin bukan kejadian, tapi kalau perasaan ini kan lebih dalam lagi Ustaz. Mungkin Ustaz Andi, monggo dijelaskan. Terima kasih. Kalau kita pahami dari akar katanya Muhammad ya, kalau kata Ustaz Khairon abinya Tati, bukan Ustaz Khairon ini, beliau kan pakar nahwu surah, beliau pakar ilmu alam. Kalau kata beliau Muhammad itu termasuk isim maf'ul, wazannya katanya mufa'al, jadi Muhammadin, jadi maknanya adalah yang terpuji atau yang dipuji, itu Muhammad. Nah tujuan kita untuk semakin mendekat dengan nilai-nilai Muhammad itu adalah agar tindakan kita selalu terpuji, artinya selalu berefek baik kepada lingkungan sekitar. Semakin terang Nur Muhammad, semakin dekat kita dengan cahaya Muhammad itu, maka semakin terpujilah tindakan dan kata-kata kita. Nah ini berlaku secara otomatis. Jadi misalnya contoh seperti ini, ketika kita melihat kalau di lingkungan santri, karena ini kan termasuk ada santri juga, misalnya ada sampah berserakan misalnya. Nah ada anak santri itu untuk membersihkan sampah itu masih menunggu perintah, ada yang seperti itu. Itu yang standar. Nah ada yang istimewa, tanpa diperintah pun dia langsung bersihkan ketika melihat sampah. Kenapa? Karena haknya sampah itu adalah dibersihkan tanpa harus diperintah. Ini anak yang istimewa, artinya yang Nur Muhammadnya lebih terang. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya ada melihat jemuran kawannya jatuh misalnya. Nah, kadang-kadang kan macam-macam teman-teman santri itu. Kalau nggak dimintai tolong, nggak akan bantu ngambil jemurannya yang jatuh. Nah, kalau ada kawannya yang minta tolong ambilkan dong. Nah, atau lihat dulu kan, ini kawan dekat atau tidak itu. Kalau kawan dekat baru dibantu, kalau tidak dekat tidak mau dibantu. Nah, orang-orang yang Nur Muhammadnya memancar itu untuk memberikan efek manfaat pada orang lain dan perlu perintah ya. Artinya secara refleks, secara otomatis melihat sampah langsung bersihkan, lihat hal-hal yang tidak baik diperbaiki dan seterusnya. Nah itu salah satu alasan kenapa kita harus selalu tahu hubung dengan nilai-nilai Muhammad dalam diri kita itu, sehingga kepekaan rasa kepedulian kita terhadap teman, sahabat dan seterusnya lebih meningkat lagi. Nah tujuannya itu tadi, agar akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji, akhlak Muhammad itu. Saya kira di situ mungkin tambahan Ustaz Khairon. Monggo Ustaz Khairon. Cukup ya.
Jangan cukup Ustaz, tanggapannya Ustaz. Iya. Tanggapannya gimana ya? Beda enggak orang yang menghadirkan Nur Muhammad dengan orang yang tidak menghadirkan Nur Muhammad? Pastinya beda. Sangat beda. Jadi kayak gitu. Kalau kita dalam kehidupan kita menanamkan nilai-nilai Muhammad pada kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan tersusun rapi. Itu aja sih. Oke, ini sebelum kita selingi dengan puisi, ini ada mengkonfirmasi dulu mumpung di sini, mumpung berdiskusi dengan Ustadz Andi. Ustadz, kalau di kitab-kitab fikih itu apa benar sih bab pertama itu pasti membahas bab taharah? Apa selalu? Karena kalau saya di pondok saya dulu, kalau tidak salah ingat ya, ini nanti berkaitan dengan sampah itu tadi, karena sampah saya jadi teringat. Apa benar setiap kitab fikih itu bab pertamanya selalu membahas tentang bab taharah, Ustadz? Iya benar. Benar. Nah, ini yang saya rasakan. Kenapa saya mikir ya, mungkin orang lain semua terpikirkan, tapi terpikirkan sejenak karena ini tidak pernah dijelaskan oleh kiai saya mengenai kebersihan gitu. Kenapa kemudian kok bab taharah ini kok selalu di bab pertama? Saya bertanya-tanya, waktu pondok Ramadan, waktu ngaji pagi bersama kiai saya, kok selalu bab taharah? Taharah itu kan tentang apa? Kesucian kan? Kesucian itu kan tentang kebersihan ya. Nah inilah, ternyata ketika kita hidup di tengah-tengah kebersihan, dalam keadaan bersih, itu ternyata mempengaruhi terhadap kualitas hidup kita ya Ustadz ya. Kalau kita itu lingkungan kita kotor, kayak sampah kita nggak mau ngambil, nunggu disuruh, nunggu diperintah. Nah itu juga mempengaruhi pada konsentrasi kita, nilai-nilai hidup kita. Makanya ada juga an-nadhafatu minal iman ya, kebersihan itu sebagian dari iman ya. Ternyata kalau kita bersih itu juga mempengaruhi kekhusyukan kita, kekonsentrasian kita. Nah, itu jadi sedikit mengeluarkan unek-unek tentang sampah. Makanya mungkin teman-teman ya santri, karena ini juga membahas tentang hari santri, dimulai dari santri untuk negeri kan seperti itu ya. Mari kita jaga kebersihan, karena mulai dari bersih kembali ke diri kita. Mungkin biar teman-teman ini nggak ngantuk Ustaz, itu soalnya mulai ngantuk, mungkin boleh kita selingi dengan musiknya Panjenengan kembali, boleh biar tidak bosan ya. Ini soalnya yang depan ini kok udah ngantuk, apa kurang konsumsinya ya? Sabar ya, kan tadi udah dikasih tahu ke anak MI, kalau sabar disayang Tuhan, kalau nggak sabar disayang setan ya. Selain disayang Tuhan, disayang sama ya. Ini jomblo semua ya, mana ada pacarnya yang nggak disayang pacar. Kalau jomblo masa punya pacar ya. Sekarang mulai lagi ya, kita dengarkan lagu yang diciptakan oleh Ustadz Andi ini, kita renungi. Semoga hari ini nih tertanam nilai-nilai Muhammad pada kehidupan kita. Untuk lagu yang kedua ini sebenarnya saya berangkat dari sebuah kritik sosial, berangkat dari sebuah saya melihat akhir zaman itu kan umat Nabi Muhammad semakin banyak secara kuantitatif, tapi secara kualitatif masih agak jauh dari nilainya. Karena sebenarnya saya percaya bahwa Rasul lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi kalau ada bahasa misalnya ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk memilih seorang wanita yang subur, yang mudah, yang artinya yang banyak memberikan anak, agar beliau itu nanti bisa membanggakan umatnya di hadapan nabi-nabi yang lain. Tapi itu jangan dipahami secara kuantitas, jangan. Buat apa umat banyak tapi kualitasnya rendah, kan justru memalukan. Nah kita ini hadir bukan untuk mempermalukan Muhammad nanti di hadapan nabi lain. Kita jangan sampai membuat beliau malu nanti di hadapan nabi-nabi yang lain. Kita harus tunjukkan bahwa di samping jumlah kita ini banyak sebagai umat terakhir, bahwa kita harus bisa menunjukkan bahwa kita juga umat yang berkualitas gitu. Nah makanya kemudian melihat fenomena akhir zaman itu, saya prihatin dengan kualitas umat Muhammad itu, tentang karakternya misalnya.
Kemudian saya bilang lagu ini sebagai bentuk kritik sosial. Nah, yang saya sentuh di sini adalah tentang nilai-nilai kejujuran. Tentang kejujuran yang itu menjadi bagian dari salah satu sifat Rasulullah. Sifat para Rasul itu sifat sidik, jujur. Sementara Rasulullah mengajarkan kita jujur, tapi terkadang umatnya, kita sebagai umatnya justru sulit sekali untuk bersikap jujur atau berkata jujur. Nah, di situ yang menjadi pusat kritik saya dalam lagu ini. Baik, yang dulu siap puisinya. Mohon maaf agak putus sebenarnya. Maafkan kami yang sering lalai pada tujuan kami diciptakan. Merasa paling kehilangan, merasa paling kesepian, merasa paling tak berpunya tempat untuk berpulang. Padahal Engkau telah banyak menabur gemerlap gemintang yang Engkau panjatkan dalam doa-Mu. Doa-doa untuk umat-Mu bukan sepenggal nafas, namun sepanjang zaman mengurai seluruh isi waktunya. Tak akan habis Muhammad, sebagaimana Tuhan memilih-Mu, memilih Engkau sebagai sebaik-baik panutan. Bawa pulang aku Muhammad menuju keabadian yang bijaksana. Raih aku Muhammad, raih aku menuju kalam-kalam sakral-Mu. Seyogyanya aku hanya cerita, sedangkan Engkau adalah masa dan waktu yang tak akan pernah terselesaikan oleh satu dua kehidupan. Muhammad, genggam, peluk, raih dan bawa aku menuju sebaik-baik takdir-Mu, Muhammad.
luar biasa ya. Ini lagunya wajib dijadiin album bang ya. Karena ini kan sambil kita itu kan apa namanya merenung gitu yang mendengarkan lagunya Bang Adi ini bawaannya pengen nangis gitu ya, sedih banget ya, mengingatkan kita kepada Muhammad ya. Nanti rekaman ya bang ya. Ditunggu albumnya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhirnya. Untuk menikmati juga. Ini penontonnya apa sih namanya, kadal ya? Oh iya kadal. Yang bisa berubah warna itu bukan? Oh bukan, itu bunglon. Ya. Ya jadi ini kita ada kaitannya ya. Selain kita Maulid Nabi kan kita juga memperingati Hari Santri kemarin tanggal 22 Oktober. Makanya di sini semua santri seperti itu karena kalian pelajar sama saja seorang yang sedang mencari ilmu ya. Kalian santri semuanya. Aku nggak mondok, bukan santri, tidak, tapi kalian semua adalah santri ya. Ini kita pertanyaan terakhir Ustadz Andi, Ustadz Khairon ya. Setelah kita diskusi panjang akhirnya kita bertemu pada pertanyaan yang paling puncak begini. Setelah kita tadi bertanya siapa Muhammad, kenapa Muhammad, bagaimana menghadirkan Muhammad, dan mengapa harus Muhammad itu hadir. Nah, apa sih feedbacknya, apa sih dampaknya jika manusia kita semua manusia, atau jika kita sebagai santri khususnya telah menanamkan nilai-nilai Muhammad dalam kehidupan. Itu tadi Ustaz, mungkin boleh dijawab, monggo. Terima kasih. Apa outputnya? Output ketika seseorang sudah berhasil misalnya menyatu atau menumbuhkan nilai Muhammad yang ada dalam dirinya. Nah, tentu saya kira tidak keluar dari misi Rasulullah diutus. Beliau pernah berkata, innama bu'ithtu liyutammima makarimah, bahwa sesungguhnya aku ini diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Nah, jadi otomatis ketika seseorang berupaya bagaimana menginternalisasikan nilai Muhammad dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan selalu berusaha menjadi manusia yang berakhlak terpuji, dengan berakhlak Muhammad itu. Jadi orang yang pada biasanya sudah berhasil menemukan titik dimensi nilai Muhammad dalam dirinya, maka dia akan selalu berusaha untuk hati-hati di dalam bersikap, hati-hati di dalam berkata-kata, hati-hati di dalam berpikir, hati-hati di dalam merasa, hati-hati di dalam menduga dan seterusnya. Karena kenapa? Karena setiap gerak-geriknya, baik gerak jasmaninya, gerak rohaninya, itu akan dibimbing langsung oleh Nur Muhammad tadi itu. Gampangnya kata orang sekarang bilang Nur Muhammad itu adalah hati nurani. Jadi hati nurani itu yang kemudian akan membimbing bagaimana seseorang itu bergerak, bagaimana seseorang itu berpikir, bagaimana seseorang itu berkata-kata dan seterusnya. Contoh dalam aplikasi sehari-hari misalnya, dalam kehidupan santri, sebenarnya kan masalah peraturan atau undang-undang itu aslinya kan nggak dibutuhkan, karena setiap santri sudah punya pikiran masing-masing, punya hati masing-masing, tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Cuman kadang-kadang kan pikiran-pikiran jenis seperti itu kan tertutup, entah oleh banyaknya dosa atau pikiran-pikiran yang negatif. Nah, maka untuk mengingatkan nilai-nilai pikiran yang tertentu kemudian dibuatlah peraturan oleh pihak pengurus pesantren, oleh pihak pondok pesantren dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian efek dari Nur Muhammad yang sudah aktif itu adalah ketika misalnya seorang santri itu justru tidak merasa terpaksa melaksanakan aturan pesantren, karena dia sadar bahwa sebenarnya aturan pesantren itu diciptakan atau dibuat untuk kebaikan seluruh para santri. Nah, orang atau santri yang Nur Muhammad yang sudah aktif, yang sudah bisa bekerja aktif, maka secara otomatis dia akan menjaga peraturan itu. Makanya kalau misalnya ada teman-teman santri sudah melanggar peraturan, maka berarti dia belum Muhammad. Nur Muhammadnya masih keluar, belum aktif, atau redup masih 1 watt misalnya. Makanya perlu ditingkatkan cahayanya.
Saya kira itu. Monggo kita Ustaz. Go, Ustaz Khairul. Apa? Gimana tadi pertanyaannya? Apa efek samping? Kalau menurut saya pribadi, kalau udah Nur Muhammad itu masuk ke kita, apa kata Rasulullah? Hubbuka syai' yu'mi wa yasum. Cintamu pada sesuatu membuat kamu buta dan buta, tidak pengen melihat selain Rasulullah SAW. Mata kita ini buta, tidak pengen melihat Rasulullah. Juga tuli, tidak pengen mendengarkan kisah-kisah yang lain, atau tidak pengen mendengarkan cerita-cerita yang lain kecuali ceritanya Rasulullah SAW. Tapi cinta itu bisa terjadi kalau kita suci. Jadi as-salat wal hub kullahuma batil biduni tahar. Salat dan cinta itu batal, keduanya ini batal tanpa adanya kesucian. Jadi kalau kita udah bisa menanamkan jiwa Muhammad kepada jiwanya kita, insya Allah hidup kita akan tersusun rapi, tertata, damai, sentosa. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Ustaz Khairul, Ustaz Handi. Boleh tepuk tangannya dulu? Oke. Jadi teman-teman, makanya kemarin juga waktu diniyah saya, teman-teman yang kecil-kecil itu bertepatan dengan hari santri juga ya, tanggal 22. Ayo kita renungkan sebenarnya hakikat atau kita sebagai santri itu apa gitu, apa bagaimana? Apakah kalian berangkat menuju pondok pesantren itu untuk diatur? Bukan. Ya Ustadz ya, kalau kalian berangkat ke pondok pesantren itu tujuannya bukan buat diatur oleh pengurus, tapi untuk menimba ilmu. Untuk menimba ilmu itu butuh kesadaran, ya kan? Kesadaran itulah yang perlu dihadirkan, ditumbuhkan, bukan hanya dalam pikiran. Bukan hanya dalam pikiran, tapi juga dalam hati. Makanya kalau saya boleh mengutip kata-katanya Pramudia Anantatur ya, seorang sastrawan ya, berbuat adillah semenjak dalam pikiran. Nah, adil ini bukan cuma terbagi rata, tapi juga adil kepada diri sendiri. Makanya kita tadi kan udah membahas nih nilai-nilai Muhammad pada kehidupan santri ya. Bertanya pada diri kalian sendiri, bukan hanya kalian, saya juga. Anggaplah saya ini juga nyantri. Karena kenapa? Saya juga dalam proses belajar. Niatkan bahwa saya ke sekolah, ke pondok pesantren itu adalah berangkat untuk belajar, bukan berangkat untuk diatur. Karena kalau diatur itu dapatnya cuma tertib, bukan ilmu. Mungkin itu ya kesimpulan dari materi hari ini, dari tema menanamkan nilai-nilai Muhammad pada kehidupan santri. Mungkin bisa kita buka ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Boleh untuk yang bertanya silahkan angkat tangan. Oke, itu sudah ada yang angkat tangan barusan yang SMK ya. Boleh silahkan maju yang bertanya. Oke, ya saya berdiri saja biar kelihatan ya, walaupun saya nggak pakai kacamata jadi terlihat sama wajahnya nih ya. Tadi ada yang angkat tangan. Oke, silahkan maju Pak, biar maju. Oke, silahkan maju yang bertanya. Siapa yang bertanya? Ayo maju, Ananda Musrifah. Ayo, monggo. Siap menerima door prize ya. Yang MI dulu ada yang bertanya? Yang MI ada yang mau bertanya? Abi, boleh maju Bik? Ayo, Ananda Abi silahkan maju. Ayo Musrifah juga maju sekalian. Ayo maju. SMP ada yang bertanya? Siapa? Oh itu, siapa itu? Topik peniram. Jauh banget. Ada embel-embelnya, topik peniram. Ayo topik peniram, monggo maju. Ananda Musrifah, Ananda Abi silakan. Ditanya ke pakarnya langsung. Ya mumpung ada pakarnya. Masih apa? Ya, sini. Boleh? Silahkan. Ya,
silakan sini bertanya ya. Sini. Nah, SMK dulu. Perkenalkan namanya, kelas berapa dan pertanyaannya. Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah, saya kelas 2 SMK Pancasila jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pertanyaan saya kan di sini membahas Maulid Nabi dan Hari Santri. Pertanyaan saya itu menyinggung pada Hari Santri. Kita itu sering merayakan Hari Santri, Kak. Tapi apa sih makna dari Hari Santri tersebut dan makna dari yang disebut dengan resolusi jihad? Dan kata santri, kata santri itu apakah hanya julukan dari masyarakat atau memiliki makna tersendiri? Terima kasih Anda Muslimah, boleh duduk terlebih dahulu ya. Pertanyaan dulu disampaikan nanti baru dijawab ya Ustaz. Ayo silakan. Ambil dokumentasi dari depan Degi. Ananda Topik, ini ganteng banget ya pendiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rahman, alamat penerimaan sekolah SMP Pancasila kelas 5. Saya ini bertanya, kenapa kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sedangkan nabi-nabi yang lain banyak? Terima kasih pertanyaannya luar biasa ya, ini out of the box, nggak masalah ya, out of the box ini pertanyaannya. Ayo, ini ganteng banget ya, anaknya Pak siapa? Oh, Pak Amrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kan bumi sifat. Katanya kan bumi itu terbuat dari Nur Muhammad. Nah, bagaimana bentuknya Nur Muhammad itu? Langsungkan pertanyaan saya. Oke, mantap ya. Saya kira tadi dia mau bertanya bumi itu dari tanah gitu. Saya kira ternyata pertanyaannya luar biasa ya. Oke, mungkin kembali ke pertanyaan yang pertama. Makna dari Hari Santri itu apa, Ustaz? Kenapa kok ada resolusi jihad? Apakah Hari Santri itu cuma julukan masyarakat? Pasti nggak mungkin ada momentum yang dirayakan kalau itu tidak ada maksudnya, Ustaz. Mungkin boleh dijawab oleh Ustaz Andi terlebih dahulu, monggo. Terima kasih. Ini pertanyaannya di luar dugaan semua. Cukup berat. Jadi pertama tentang Hari Santri, kenapa diadakan Hari Santri yang kebetulan oleh pemerintah kita ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Kenapa harus ada Hari Santri? Paling tidak tujuannya adalah untuk mengingatkan bangsa kita, bangsa Indonesia ini, bahwa ada kontribusi perjuangan kaum santri di dalam berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan kita. Agar semua orang tahu, bahkan seluruh dunia tahu, yang pada awalnya misalnya di awal ini santri itu suka diremehkan, dianggap kampungan, dianggap tradisional. Nah, untuk membalik perspektif itu, agar mereka tahu bahwa sebenarnya di balik perjuangan, di balik kemerdekaan kita yang sebagai bangsa Indonesia, ada tetesan darah dan keringat kaum santri yang telah dikorbankan. Minimal di situ kita ingin menunjukkan identitas santri sebagai pihak yang memiliki kontribusi besar di dalam upaya kemerdekaan bangsa Indonesia, agar santri itu tidak diremehkan, agar kaum santri itu tidak didiskreditkan. Bahkan kebanyakan kadang-kadang orang itu, terutama dalam kehidupan modern ini, itu seolah-olah ketika mendengar nama santri itu kan seolah-olah identik dengan kaum sarungan, gitu, kaum kampungan,
yang terbelakang, padahal itu salah besar. Karena faktanya dalam fakta sejarah itu justru pengorbanan dan perjuangan para kaum santri itu yang menjadi motor utama atau motor penggerak di dalam upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Nah, tentang resolusi jihad itu sebenarnya berawal dari peristiwa 10 November di Surabaya, kalau nggak salah. Nah, jadi saat itu Presiden Soekarno itu konsultasi kepada beberapa ulama dan beliau tidak merasakan kepuasan tentang apakah posisi melawan penjajah itu masuk dalam kategori jihad atau berjuang. Nah, kemudian pada akhirnya beliau datang kepada pendiri NU yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau minta masukan Pak Karno saat itu bagaimana hukumnya secara fikih atau dalam pandangan ulama tentang berjuang melawan penjajah, memperjuangkan negeri kita dari tradisi kolonialisme. Apakah itu bisa masuk dalam kategori jihad? Jihad fisabilillah dalam konteks ini. Nah, di situ Kiai Hasyim Asy'ari tidak langsung menjawab. Beliau istighfar walaupun beliau itu seorang kiai yang sudah sangat alim, dikenal ketinggian ilmunya, ketinggian akhlaknya, beliau tidak mau langsung memberikan jawaban. Beliau minta waktu kepada Pak Karno saat itu untuk istilahnya kalau dalam bidang fikih disebut dengan ijtihad, untuk beristihad atau merenung apakah berjuang melawan kolonialisme itu termasuk jihad. Nah, pada akhirnya kemudian beliau setelah merenung, setelah istighfar, setelah berdiskusi bermusyawarah dengan ulama-ulama yang lain, hanya sampai pada satu kesimpulan bahwa berperang melawan penjajah, berperang melawan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan negeri ini, itu termasuk jihad. Maka kemudian muncullah istilah resolusi jihad itu, yang mana kemudian menjadi gerakan nasional. Nah, dari buah pemikiran dan perenungan Kiai Hasyim Asy'ari itu, fatwa tentang jihad itu kemudian menjadi satu gerakan yang nasional. Itu saya kira. Ini Ustaz, kalau nggak salah hari santri ini kan belum lama ditetapkan ya, kalau nggak salah ya. Baru, soalnya saya waktu mondok itu belum ada hari santri kan belum ada ya. Nah, makanya ini kan suatu kebanggaan pada akhirnya negara Indonesia itu kan menghargai jerih payah bahwa memang negara ini mengakui keberadaan santri, gitu ya Ustaz ya. Mungkin Ustaz Khairat bisa menambahi, monggo Ustaz. Siapa tadi? Apa ya? Saya. Sebenarnya yang bertanya kayaknya jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi kenapa harus ada santri? Nah, hari santri menurut saya pribadi adalah suatu momen kebangkitan santri di Indonesia khususnya. Makanya sampai dikenal tanggal 22 Oktober dijadikan sebagai hari santri. Kira-kira kalau saya tanya, bangga enggak kalian jadi santri? Bangga enggak jadi santri? Ya udah, itu jawabannya. Karena mungkin kayak gitu aja. Oke, luar biasa ya jawabannya ya. Jadi itu tadi ya kenapa ada resolusi jihad, kemudian kenapa hari santri. Karena memang hari santri ini belum lama. Zaman saya mondok itu belum ada hari santri. Kemudian ketika saya lulus mondok, waktu itu saya lewat pondok saya, kebetulan karena ada reuni akbar di man saya, kok ada hari santri. Semenjak kapan ada hari santri? Saya baru tahu. Kemudian karena saya ketemu ustadz saya waktu reuni itu bilang, ya ini harusnya bersyukur hari santri ini diadakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu mengakui keberadaan santri seperti itu. Ya, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa sih Ustadz kok harus Nabi Muhammad? Padahal kan Nabi yang diciptakan pertama itu Nabi Adam. Kenapa kok nggak Nabi Adam aja? Kenapa kok nggak Nabi Sulaiman aja atau Nabi Ibrahim aja? Kenapa kok harus Muhammadnya? Nah, ini mungkin monggo langsung biar untuk Ustadz Andi terlebih dahulu. Ustadz Andinya tampaknya masih berpikir juga ini. Kenapa harus Muhammad? Bukankah banyak nabi-nabi yang lain? Beragam nabi Adam. Jumlah para nabi itu total 124 ribu.
jumlah para rasul itu 313. Cuman yang disebutkan atau yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25. Lalu pertanyaannya, kenapa kita ini menyalahkan Muhammad? Nah, jadi sebenarnya Muhammad ini adalah puncak dari perjalanan risalah ilahiyah, risalah Tuhan. Puncaknya, makanya disebut dengan Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Nah, jadi sebenarnya ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelum-sebelumnya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nah, itu sebenarnya agamanya satu, inti ajarannya yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian terakhir ajaran dari para nabi itu disempurnakan oleh Muhammad sebagai puncaknya di akhir zaman. Nah, itu salah satu alasannya. Jadi sebenarnya antara Rasulullah Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya itu tidak bertentangan, tapi justru Rasulullah sebagai nabi yang terakhir penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Sama halnya dengan misalnya gini, mulai tahun sejak Indonesia merdeka, kita kan sudah ada berapa presiden? Ada 8 presiden, dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Nah, kita hidup di tengah, adalah sekarang masa terakhir ini dengan Jokowi. Nah, angka ini Jokowi penyempurna dari masa-masa pemerintahan presiden sebelumnya. Nah, kalau kita hidup di masa Jokowi ini, masa kita mau minta hidup di masa Soekarno? Kan nggak bisa, nggak mungkin. Nah, kita justru harus merasa bersyukur karena ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Itu sudah anugerah yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena nanti walaupun kita ini umat hidup di zaman terakhir, nanti ketika kita masuk dalam persidangan di hadapan Tuhan, yang pertama kali masuk ke surga ya umat Muhammad. Walaupun darahnya terakhir. Itulah keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi umat yang lain masih nunggu dulu sampai umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga, baru umat yang lain diurus. Makanya kita harus bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Jadi kalau umat-umat yang hidupnya sebelum Nabi Muhammad ikut golongan siapa itu, Ustaz? Nabinya masing-masing. Kalau hidup ya di masa Nabi Adam ya karena keturunan dia. Hidup di masa Nabi Ibrahim, kalau dia beriman ya ikut Nabi Ibrahim. Tapi yang terpenting gini, teman-teman jangan terjebak bahwa ajaran Nabi Muhammad itu berbeda dengan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, tidak. Jadi ajaran para Nabi itu sama, intinya satu, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya terus sampai ke Nabi Isa. Dan kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad ini. Jadi seluruh para Nabi itu ajarannya sama. Nah, teman kita ini berada di puncak risalah yang sudah sampai pada titik kesempurnaan. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, Oke, terima kasih Ustadz Andi. Mungkin ditambahi oleh Ustadz Khairon ya. Dikit-dikit tapi tidak apa-apa, yang penting nambahi Ustadz. Oke. Kenapa kita harus Apa kok Nabi Muhammad? kok Nabi Muhammad? Satu, karena kita nggak hidup di zamannya Nabi Adam. Jadi setelah Nabi Adam ada Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus terakhir, yang pertama. Yang kedua, apa? Seharusnya kita bangga jadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan kita, Nabi Allah Musa aja pernah menawarkan diri, ya Allah, jadikan Muhammad itu sebagai umatku. Tapi kata Allah, tidak, ya Musa, tidak. Nabi Muhammad ini nanti akan diutus di akhir zaman. Terus apa kata Nabi Musa? Kalau begitu ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa saja seorang Nabi pengen jadi umatnya Nabi Muhammad kayak gitu. Apalagi kita kayak gitu yang butuh syafaat dari beliau kayak gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk rahmatan lil alamin. Kalau nabi yang lain diutus hanya untuk umat-umatnya saja. Tetapi Rasulullah SAW tidak. Rasulullah diutus untuk seluruh makhluk, entah itu manusia, jin, dan sebagainya. Jadi mungkin. Oke, terima kasih Ustadz Khairon atas jawabannya. Begitupun juga Ustadz Andi. Ini pertanyaan terakhir, ini abiknya sendiri yang bertanya atau dibuatkan oleh Nyiim? Oh, abik sendiri. Luar biasa ya. Ini pemikirannya udah
out of the box nih, yang kalau mahasiswa kayak gini keren nih ya pemikirannya nih ya. Oke, Ustadz, gini pertanyaannya Ananda Abik tadi tuh. Kan bumi itu kan katanya diciptakan dari Nur Muhammad. Nah kemudian saya kira tadi dia bertanya bumi itu diciptakan dari tanah loh, ternyata bukan ya, diciptakan dari Nur Muhammad. Kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya Nur Muhammad itu Ustaz? Mungkin yang bisa dipahami anak MI mungkin ya, bagaimana Nur Muhammad itu dalam proses penciptaan bumi alam semesta ini. Mungkin itu bisa dijawab oleh Ustaz Andi. Ini bukan pertanyaan MI, ini pertanyaan mahasiswa. Seperti apa wujud Muhammad, wujud Nur Muhammad. Jadi kalau bicara substansi cahaya, artinya cahaya unsur Nur Muhammad itu berada di setiap makhluk. Inti sari dari setiap makhluk itu adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Kalau saya ambil analogi seperti ini, air ini, air. Bahan makanan apa yang ada pada air? Misalnya contoh kita masak nasi pakai air enggak? Kalau teman-teman masak nasi pakai air enggak? Ketika sudah jadi nasi, nasinya kelihatan enggak? Ketika sudah ada di atas piring, airnya kelihatan enggak? Unsur airnya. Begitulah Nur Muhammad. Ada di setiap benda, ada di setiap makhluk, tapi tidak terlihat kasat mata. Nah, jadi air itu menjadi intisari bahan atau unsur dari setiap masakan yang kita buat. Bahkan ketika kita buat kopi misalnya, kan pasti ada airnya. Nah, ketika kopi sudah jadi, air nampak atau tidak? Nah, itulah dimaksud bahan dasar utama dari seluruh alam semesta, termasuk bumi ini adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Posisinya sama seperti air di dalam kue atau masakan dan sebagainya. Nah, itu selaras dengan teori optik ya, dengan teori optik. Teori optik itu mengatakan suatu objek itu bisa terlihat karena objek itu memancarkan cahaya ke korona mata kita. Bukan mata kita yang mentransfer cahaya ke objek itu, tapi objek botol buah-buahan bisa terlihat karena ada cahaya yang terkirim ke korona mata. Nah, cahaya itulah yang kemudian menjadi yang disebut dengan unsur Nur Muhammad itu. Artinya seandainya bukan karena Nur Muhammad, tidak ada satupun objek yang bisa dilihat. Nah, ini ilmu teknologi yang bisa menjelaskan ini. Makanya saya tidak percaya kalau itu adalah pertanyaan Abikal, bukan pertanyaan anak MI. Karena saya yakin dia pun tidak akan paham penjelasan saya, tidak akan paham. Bahkan yang tanya sekarang lagi main kan. Yang tanya lagi ngitung-ngitung apa itu? Nah, jadi saya kira itu. Jadi sebenarnya bahan dasar utama dari seluruh alam semesta ini adalah tetap Nur, sama seperti air. Bahan dasar dari berbagai macam masakan pasti ada unsur air. Walaupun nanti akhirnya air tidak terlihat. Bahkan buah pun untuk bisa tumbuh subur perlu disiram dengan air ya Ustaz ya? Ya. Makanya Allah mengatakan wajahnya kulla syai'in wajahnya minal-ma'i kulla syai'in hayy. Kami menciptakan dari air, dari unsur air, artinya H2O itu. Apapun yang hidup di muka bumi atau di alam semesta. Nah, jadi sebenarnya itu bisa dijelaskan oleh ilmu kimia. Pertanyaannya itu. Oke, terima kasih Ustadz Andi ya, luar biasa sekali. Mungkin disusul oleh jawaban dari Ustadz Khairon, monggo. Ini sulit, pertanyaan paling sulit kan? Ini menurut saya pribadi ya, saya jawab menurut saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam kitab suci dalam hadis qudsi, "Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtud dunya wa ma fiha." Kalau bukan karena Muhammad, Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia beserta isinya. Jadi benar kata Ustaz Andi tadi, semuanya yang ada di dunia semuanya diciptakan melalui Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah. Oh, kayak gimana sih cahayanya Rasulullah? Bumi diciptakan sama dari cahaya Muhammad. Kayak apa bentuknya? Nah, ini jangan kita samakan dengan kita memandang
cahaya lampu. Jangan disamakan kayak gitu. Kalau Ustaz Andi tadi menjelaskan kita masak nasi membutuhkan air, kalau sekarang saya mengibaratkan kalau kita dicubit itu sakit, ya sakit. Nampak nggak? Kelihatan nggak rasa sakitnya? Enggak. Jadi kayak gitu mungkin kayak gitu juga. Kalau udah ada Nur Muhammad, apa ya? Ya kayak gitulah, cukup dirasa dan itulah. Mungkin biar lebih jelas analoginya gini. Teman-teman tahu gula pasir? Apa rasanya gula? Bisa jelaskan sama saya bagaimana bentuk manis? Coba, kalau ada yang bisa menjelaskan bentuk manis sama saya akan beri hadiah apapun yang dia minta. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana bentuk manis? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kalau teman-teman ingin merasakan manis, harus konsumsi apa? Konsumsi gula. Nah begitulah, manis itu adalah Nur Muhammad itu. Ada di setiap unsur. Nah gula itu adalah makhluk, benda-benda itu. Nah di setiap benda-benda itu ada rasanya masing-masing. Kita makan anggur ada manis campur ada kecut. Makan semangka ada rasa manis, ada rasa manis yang khas, makan pisang. Nah rasa itulah yang kita sebut dengan unsur Nur Muhammad itu. Bisa dipahami? Oke, begitu ya. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu. Oke, begitu ya. Jadi sekarang saya ingin memanggil teman-teman yang tadi bertanya untuk diberikan door prize. Silakan untuk Ananda Musrifah, Ananda Taufikur Rahman dan Ananda Abik untuk berdiri. Untuk kepada pemateri boleh diserahkan hadiahnya ya. Boleh? Ayo Ananda Abik, Ananda Musrifah, Taufikur Rahman boleh? Oke, silakan berdiri di sini. Berdiri di sini. Mana yang SMK? Sini biar kelihatan. Nah, sini. Ayo Taufikur Rahman. Ayo Riki, dokumentasinya mana Riki? Ayo. Mungkin yang pertama boleh diserahkan oleh ketua panitia terlebih dahulu. Monggo ketua panitia di sini agak tengah. Nah, tengah sini. Nah. Monggo dokumentasi. Tes. Oke. Senyum bik. Oke. Untuk kita sambil menunggu, jangan lupa yang MI duduk dulu di sebelah sana karena di sini kita akan berebutan kue barokah namanya ya. Duduk dulu. Oke, selanjutnya ayo Musrifah diserahkan oleh Ustaz Andi. Ya. Tunggu habis ini foto bareng ya. Oke, Yang bertanya jangan tutup dulu ya. Abik mana Abik? Jangan dibuka dulu sini, foto dulu habis ini. jangan dibuka dulu Bik. Ini kue bukan hanya kue, tapi kue barokah. Siapa yang memakannya maka akan ada keberkahan di dalamnya. Oke, selanjutnya ayo Taufikur Rahman akan diserahkan oleh Ustaz Khairat. Ustaz Khairat yang abinya kaki. Monggo Ustaz. Oh, khairan ada dua ya? Iya. Asalkan jangan salah orang ya. Jangan salah orang yang dibawa pulang ke rumah ya. Oke, barang Jangan tunggu dulu. siapa? Jangan tunggu dulu, foto bareng dulu. Abik mana Abik? Jangan tuh dibuka. Ayo Abik foto bareng dulu. Mungkin dengan Dewan Guru dipersilakan untuk naik untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan foto seluruh Dewan Guru. Oke, ayo Dewan Guru. Monggo langsung foto bareng. Ayo seluruh Dewan Guru. Siapa yang memakan makanan di acara Maulid Nabi maka itu akan menjadi obat. Ayo. Yang penyakitan akan hilang.
Dewan Guru. yang punya penyakit keuangan akan musnah. Panitia minta tolong mejanya dipindah.